Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari Budiarso dari jurusan PGSD dengan NIM 140142214. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS PAI dengan dosen Bapak Zaim. Yang pertama, dari video tersebut pelajaran yang dapat saya ambil adalah kita harus saling tolong menolong sesama tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang jenis kelamin. Kita harus saling tolong menolong walaupun berbeda agama. Dan ketika kita menolong seseorang, pasti kita suatu saat juga akan ditolong ketika kita dalam keadaan kesulitan. Yang kedua adalah bentuk ijtihad pada era disrupsi. Bentuk ijtihad pada era disrupsi adalah contohnya pembuatan bayi tabung, di mana hal ini itu tidak ada pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, dan hal ini menjadi bentuk solusi bagi orang-orang untuk menyelesaikan permasalahan kesuburan, bagi orang-orang yang telah lama menikah tetapi tidak dikaruniai seorang anak. Maka pembuatan atau pembentukan bayi tabung ini menjadi salah satu ijtihad di era modern seperti saat ini. Yang ketiga, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya? Menurut saya, nafsu kita tuh harus bisa mengontrol nafsu kita. Maksudnya, kita membesarkan nafsu kita pada hal-hal kebaikan. Contohnya pada saat kita beribadah, kita membesarkan nafsu kita menikmati ibadah kita. Namun, pada hal-hal keburukan, kita harus mengontrol atau menahan nafsu kita atau mengecilkan nafsu kita. Nah, yang keempat ini menurut saya poligami itu atas kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan istri yang utama, karena jika pihak istri tidak menyetujuinya, itu akan menyakiti salah satu pihak, yaitu pihak istri. Dan ketika pihak istri memperbolehkan tapi pihak suami tidak bisa berlaku adil, itu juga tidak bisa atau tidak afdal begitu. Dan pihak suami pun jika pihak istri memperbolehkan, pihak suami juga harus bisa berlaku adil. Namun ketika suami tidak mampu, sebaiknya tidak dilakukan. Apabila istri tidak memperbolehkan pun, ya sebaiknya jangan seperti itu. Lalu yang terakhir, bagaimana ketika kedua orang tua kita menyuruh kita pada hal-hal yang buruk? Solusinya dengan cara kita menolaknya secara halus atau secara pelan. Kita juga bisa menasehati mereka. Namun ketika kita sudah berusaha menasehati mereka tetapi tetap tidak bisa, maka kita bisa minta tolong pada pihak ketiga, minta tolong pada saudara atau orang lain yang sekiranya bisa menasehati mereka. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.